segera mulai untuk pentatonik. Ya. Pentatonik itu adalah satu metode pengenalan tokoh-tokoh sejarah lewat tokoh-tokoh unik. Pengenalan sejarah, peningkatan pengetahuan sejarah lewat tokoh-tokoh unik. Jadi nanti yang dipresentasikan itu adalah tokoh-tokoh historis, dan nanti akan dikaitkan dengan pribadi. Maka ketika ada pembicaraan tentang pribadi itu menjadi menarik, karena ternyata yang ditanyakan itu bukan sekedar tokohnya, tapi juga berbicara tentang diri Anda. Peran Anda itu apa? Prestasi Anda itu apa? Kontribusi Anda buat MAN 21 itu apa? Kontribusi Anda buat orang tua itu apa? Ada atau tidak? Gitu. Karena yang kita bicarakan di sejarah itu kan tokoh. Tokoh itu punya masa lalu, punya biografi, punya asal usul, pendidikannya itu ada, kemudian hambatan-hambatan apa yang dia alami. Kalian punya hambatan nggak dalam hidup? Punya, gitu loh. Jadi pentatonik itu mengajak kita untuk berbicara tentang kehidupan kita sendiri, meskipun background atau tema besarnya adalah tentang sejarah. Sejarah pada zaman siapa? Sejarah pada zaman Islam awal berdiri misalnya, ya. Nanti akan dielaborasi oleh teman-teman. Baik, kita sambut pembawa acara kita. Siapa namanya? Zahra MC ya? Zahra. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya siapa? Zahra Tunisa. Silakan. Mic-nya dulu. Ya, Zahra di situ juga berdiri. Mau berdua? Iya, berdua boleh. Pakai dulu nggak apa-apa mic-nya. Kelihatan nggak di situ? Kameranya digeser ke sini. Kamera ke sini. Madepin ke dia bisa nggak? Kok gitu? Pakai ini putar. Ke fokusnya ke dia. Lagi. Nah, udah. Kayak gitu. Oke. Siap. Udah diemin aja. Oke, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara dalam studio podcast Pentatonik Amanah Budaya. Sudah nyambung belum?
kebocoran data diri. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah air. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, materi paparan konsep sejarah oleh Bapak Arif Budiman. Oke, jadi tadi Pak Arif sebetulnya sudah. Intinya adalah nanti adalah diskusi interaktif. Pak Arif sebetulnya butuh anak yang memang nanti bisa TikTok. Jadi ngajaknya bukan TikTok ini, maksudnya TikTok ya. TikTok bukan TikTok, TikTok. Ya, jadi TikTok. Itu. Jadi tujuannya adalah supaya nanti di dalam kita ngobrol, ini kelasnya ngobrol saja. Kalau ada kopi ya ngopi gitu kan. Siapin kopi gitu kan. Panitianya siapa? Panitianya ya dari kelas gitu. Wah, kopi ini buat pembicaranya. Ya kan disiapin. Tapi kayaknya nggak perlu kan, kita habis dari kantin jadi tidak perlu. Kalau itu dimungkinkan ya nggak apa-apa, supaya lebih estetik aja. Estetik itu artinya nilai seninya gitu loh, ya. Nilai seni di dalam podcast. Siapa yang nggak kenal dengan Deddy Corbuzier? Hampir semua orang kenal. Hampir semua orang nonton karya, cara dia berbicara, cara dia mengundang, dan ribuan belum kali ya. Ratusan orang sudah diundang. Viewernya sudah sampai puluhan juta, 26 juta lebih barangkali. Siapa yang punya podcast siapa yang punya alamat atau sering mengadakan podcast di rumah? Ada nggak di sini? Ya, siapa tuh mungkin ada gitu kan. Pak Arif kan nggak tahu. Ya, kita langsung saja supaya nanti bisa lebih efisien waktunya. Saya serahkan kepada moderator. Ada yang mau bawain sebuah lagu barangkali siapa? Stand up ada? Stand up. Adit. Boleh. Ya. Lagu pun boleh. Nih, satu catatan buat Pak Arif adalah tolong yang petugas-petugas yang belum dilengkapi adalah kameramen belum ada, operator belum ada. Besok Pak Arif minta tolong ada operator, ada kameramen, kemudian ada juru catatnya. Juru catatnya mana? Yang komentator siapa? Kemarin harusnya siapa? Harusnya sudah ada ya? Hah? Lala mana Lala? Ya. Itu harusnya ada ya. Mencatat siapa petugasnya semua, siapa yang bertanya, pertanyaannya apa,
Ya, Lala ya. Satu lagi siapa? Mirna mana? Tulis ya. Pakai di selembar kertas boleh. Sebetulnya di deskripsi di WA Group itu ada di situ poin-poinnya. Kamu buka deskripsi di WA Group, di situ sudah ada yang mau dinilai itu apa, siapa saja yang hadir di dalam podcast ini ya. Apa kabar? Ya. Baik ya. Mic-nya nanti dikasih satu. Coba yang satu dikasih ke sana. Mic-nya kamu pegang. Kalau moderator berarti satu orang doang ya. Moderatornya siapa moderatornya? Suaranya mana suaranya? Hah? Moderator aja mau kayak Deddy Corbuzier sama Pak Arif. Ditemenin sama Pak Arif kok, enggak apa-apa. Ya udah, sini. Siapa namanya kamu? Zalfa sini. Oke. Baik, kita panggil Zalfa. Oke, teman Pak Arif Zalfa ya. Oke, kita sapa penonton dulu ya. Baik. Salam dulu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita mau ada acara namanya, nama acaranya adalah Pentatonik. Pentatonik kepanjangan dari peningkatan pengetahuan sejarah lewat tokoh-tokoh unik. Ulangi. Oke, acara kita adalah Pentatonik, peningkatan pengetahuan sejarah lewat tokoh-tokoh unik. Belum familiar ya. Familiar, Pak. Tapi diingat ya. Diingat baik-baik. Dipencet itunya. Iya, bisa nggak nyala? Udah nyala? Di situ udah nyala belum? Udah ya. Oke. Maksud Pak Arif itu nanti kalau dia jadi operator itu bantu Pak Arif begini doang nih. Gini. Tuh. Yang tayang, ini yang tayang ya, yang tayang. Perhatikan. Ini yang tayang maksudnya adalah yang tampil di YouTube atau di TV. Kalau ini kesimpan. Nah, lebih banyak kamera dari depan ini. Ya, seperti itu caranya. Oke. Siapa kamu bantuin Pak Arif? Bantuin Pak Arif boleh? Siapa yang mau? Soki. Nggak apa-apa, cuma narik doang gini. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa belajar. Tapi intinya baik kita akan masuk di sesi obrolan. Bintang tamu kita sudah hadir, alhamdulillah, di acara yang luar biasa keren, yaitu Pentatonik. Apa tadi Pentatonik? Peningkatan pembelajaran sejarah lewat tokoh-tokoh unik. Peningkatan pengetahuan sejarah lewat tokoh-tokoh unik. Jadi bintang tamunya itu dia yang diminta jadi media, dia yang baca duluan, meskipun pembacaannya dituangkan dalam sebuah peta konsep. Peta konsepnya namanya peta konsep amanah budaya boleh, peta konsep Pentatonik juga boleh. Amanah budaya itu apa manfaatnya? Jadi langsung direfleksikan ke dalam diri sendiri. Kalau tokohnya bicara tanggal lahirnya dia tahun berapa, maka tanggal lahirmu kapan, gitu, ya kan? Kalau tokohnya dia punya peran di dalam kehidupan bermasyarakat, peran kamu dalam kehidupan masyarakat itu apa? Itu namanya Pentatonik ya. Jadi manfaatnya langsung kembali kepada diri sendiri. Baik, udah siap ya? Oke, pembawa acara kita namanya adalah Zalfa. Nama lengkapnya siapa? Aulia Kania Zalfa. Aulia, iya. Sekarang kita kasih mereka biar ngomong juga ya. Zalfa nama lengkapnya apa tadi? Aulia Kania Zalfa. Aulia Kania. Panjang amat ya. Coba namanya dia siapa? Nama dia siapa? Oh, Aulia Kania Zalfa. Aulia itu artinya apa?
Kekasih Allah. Dek, cek suaranya. Aulia itu artinya kekasih Allah. Kekasih Allah. Wali dong ya. Tuh. Wali itu juga berasal dari kata aulia, kekasihnya Allah, wali. Ya. Tapi bukan walinya yang di Indonesian Idol ya. Coba kamu nyanyi lagunya orang barat, lagunya siapa? Welly ya. Timur ke barat. Kamu pernah nonton TikTok yang gitu nggak? Nyebelin banget ya. Iya, nyebelin ya TikTok itu ya, lucu-lucu aneh-aneh. Welly, padahal mau wali. Kalau di Jawa namanya lagu barat itu namanya cempe undang no barat gede ya. Mentang-mentang ada kata barat jadi lagu barat. Nggak lucu ya? Nggak lucu ya? Aulia, kamu panggilannya apa? Salva. Salva kok mirip yang kelas 12 itu? Siapa tuh Pak? Salva yang 12 IPS. Oh iya. Yang anak pramuka. Salva artinya apa? Kenapa kurang tahu? Kamu tanya sama ibumu dulu. Kamu pulang dulu tanya sama ibumu deh. Boleh Pak, pulang dulu. Saya nggak tahu. Zalfa, Kania. Kania itu nama mobil ya? Xenia. Kania gitu. Oke, sekarang kita bintang tamunya kan sudah hadir ya. Kania, kamu suka nggak sama acara-acara podcast itu? Suka. Sukanya kenapa? Seru aja juga. Seru ya. Saya juga sering nonton kayak podcast gitu di. Iya. Termasuk tadi yang Bapak bilang itu ada di Kobuzer. Dari Kobuzer. Siapa lagi? Yang lagi ngetren. Yang viewernya sampai banyak banget, hampir ngalahin di Kobuzer kayaknya. Itu ada salah saya ada namanya PWK. PWK itu apa? Itu podcast warung kopi. Oh, PWK. Yang Pras Teguh, ya. Oh, yang Pras, namanya Pras Teguh. Namanya Pras Teguh. Prasnya nggak ada kepanjangannya apa? Pras. Oh, kurang tahu saya. Pras Teguh, PWK. PWK kepanjangan apa PWK? Podcast warung kopi. Jadi dia itu kayak temanya kita ngobrol-ngobrol tapi temanya kayak di warung kopi gitu, sambil makan Indomie, sambil minum kopi gitu. Oh, itu. Iya. Makanya kemarin tuh ada temenmu ngomong PWK kok Pak Arif nggak tahu ya. Nih, sekali lagi Pak Arif bilang, coba perhatikan. Jadi kita mengadopsi konsep podcast dalam rangka untuk belajar sejarah. Dari ngobrol. Nanti mereka akan cerita ilmunya itu apa. Kita sapa dulu ya. Oke, siapa pertama dulu? Siapa? Siapa yang mau pertama? Enggak, mau kenalan dulu siapa? Oke, kenalan dulu kali ya. Di sebelah kiri kita ada siapa? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adina Nabila Ramadhani. Tema yang mau dibawain tokohnya siapa? Tokohnya siapa yang mau dibawain nanti? Tokohnya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Sangat familiar ya. Tahu Sultan Hasanuddin? Asalnya dari mana? Makassar. Dia dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Ya enggak? Dari dulu itu aja yang kita tahu ya. Nanti kita akan lebih perdalam. Siapa lagi yang kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deketin lagi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Tajima. Yang saya akan bawakan itu tokoh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Agak susah. Ulangi. Suruh ulangi lagi aja. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kayaknya masih salah. Sampai bener ya. Kita ulangi lagi. Ulangi. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kayaknya masih salah. Ulang lagi. Ini sampai 10 kali ya. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, benar. Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi teman-teman ya dan seluruh Civitas, YouTuber, penonton dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia dan jagat raya seisinya ya. Anda sedang menyaksikan podcast Pentatonik dan hari ini kita belajar pada dua tokoh
tokohnya ya. Mungkin nanti kita minta mereka untuk menjelaskan terlebih dahulu sekitar 2 sampai 3 menit ya. Mungkin dari siapa dulu? Siapa dulu nih mau cerita? Ayo, siapa dulu? Mima dulu atau Mima? Oke, voter banyak Mima ya. Imamah. Mima. Mima. Namamu lo siapa? Aisyah Tamimah. Aisyah putri Rasulullah. Tamimah Artinya sempurna tuh hafal dia tahu nama. Masya Allah. Yang terus Tamimah kalau digabung itu jadi artinya gadis yang Masya Allah. gadis yang sempurna, agamanya bagus, pengetahuannya bagus, sikapnya bagus ya, dan semuanya bagus. Siap? Oke. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Sudah makan belum? Sudah. Saya belum. Siapa yang belum makan? Belum ya, makan siang belum ya semuanya ya. Ini kakinya baru kelihatan. Kaki cegang. Oke. Kasih 1 atau 2 menit untuk cerita. Mau apanya dulu nih? Biografi boleh? Silakan. Oke. Dipersilakan Taimah. kalian kalau dengar kata sultan di otak kalian apa? aduh IPS 2 tuh apa Oh, Raja. ya Sultan Agung Hanyokrokusumo itu adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1640. Belum pada lahir, ya kan? Ulangi tahun berapa? 1613 sampai 1643. 1613 belum lahir lah, jauh banget Pak ya. Iya. Kita aja belum merdeka itu Pak. Belanda datang itu 1602. Ini 1613. Ya, VOC 1602. VOC bubar itu tahun 1799. Ini nomor-nomor penting ya. Tolong diingat, disimpan ya. Siapa tahu nanti pengen menghubungi gitu. 1602 VOC bubar. VOC tutup VOC buka 1602. VOC bubar tahun berapa tadi? 1799. Ya, ingat ya. Oke, lanjut. Nama asli beliau adalah Raden Mas Jatmika. Beliau itu merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrokuwati dan Ratu Mas Adiyah Banowati. Iya, oke. Kedudukan beliau benar tadi adalah raja, dan beliau itu juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, bidang kebudayaan untuk meletakkan dasar perkembangan Mataram. Coba stop dulu. Mataram itu ada 2. Yang pertama adalah Mataram Hindu. Yang kedua adalah Mataram Islam. Mataram Hindu itu ada di satu daerah namanya Medang Kamulan. Kalau Mataram Islam itu ada di wilayah Solo. Pendirinya namanya adalah Panembahan Senopati. Itu Islam. Hindu sama Islam berbeda. Tapi ini mengingatkan kita pada nama-nama atau raja-raja Jawa ya. Kalau diperhatikan, halo. Perhatikan ini siapa? Oke, lanjut. Kan tadi saya mengatakan kalau beliau itu berperan penting di bidang ekonomi, politik dan kebudayaan. Beliau ini menempatkan ulama sebagai kedudukan yang terhormat, sebagai pejabat atau sebagai dewan parampara atau penasihat tinggi. Ulangi, dibaca, coba diulangi. Dewan parampara atau penasihat tinggi kerajaan. Oke, terus? Di samping itu, beliau juga mendirikan lembaga Mahkamah Agama Islam dan gelar-gelar raja-raja di Mataram Islam meliputi Raja Panandita, artinya di samping sebagai pengusaha. Raja juga sebagai raja di sini juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala agama. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya.
Nah, itu semua bisa kamu lihat di dalam WA group, di situ sudah ada. Diminta mengirim ya, yang presentasi diminta untuk mengirim di situ, dan nanti kita akan elaborasi lebih jauh, kita akan ngobrol lebih jauh setelah yang pariwara berikut ini. Setelah